Yang dulu itu kan kelompok saya itu kan mungkin yang miskin hanya saya, mungkin berapa orang, mungkin saya. Yang lain itu juga enggak. Anaknya orang kaya, tapi kan kembali lagi mereka jauh dari kasih sayang juga. Dan kebetulan ada pendukung alkohol, koplo itu kan juga. Anakmu ki wedok lho, Bang. Anakmu ki ayu, apik, bojomu ya ndukung kowe apik. Mosok kowe ra iso mikir sih aku ngono kuwi. Mosok kowe tekan sesuk arep dadi ngene terus. Lah aku arep dadi wong apik, kok dadi wong apik sing piye? Ya. Kenapa? Cara mikir soalnya kan orang lemah itu nek wis kenal cewek itu kan pasti lemah orang itu. Yang di jalan senengane gelut, senengane bacok, senengane apa nek wis kenal wong itu semua pasti akan lemah. Tapi kan nek dulu saya nggak kenal karena saya emang bener-bener nggak pengen mengenal wanita. Itu loh. Onone ya aku pengen tes mental. Itu. Iya. Iya. Nah, apa namanya? Saya penasaran juga tentang itu tadi ya. Apa yang disampaikan Mas Hasan bahwa semuanya itu kalau dari kemiskinan itu pasti apa ya? Jadi nakal tenanan tadi ya, Mas Oki ya. Sekarang kalau kita di Jogja sekarang ini ya, misalnya itu Kelitih itu tidak semuanya itu orang yang latar belakangnya ekonomi yang itu. Nah itu sama. Itu kenapa itu, sama, Mas Mbak. Hasan, Mas? Yang dulu itu kan kelompok saya itu kan mungkin yang miskin hanya saya, mungkin berapa orang, mungkin saya. Yang lain itu juga enggak. Anaknya orang kaya, tapi kan kembali lagi mereka jauh dari kasih sayang juga. Dan kebetulan ada pendukung alkohol, koplo itu kan juga. Itu banget ya, pengaruh banget ya. Kalau saya kira orang-orang Kelitih yang sekarang sama dulu itu hampir sama, Mbak. Banyak yang kaya tapi mungkin kurang perhatian dari orang tua. Mungkin orang tuanya sibuk sendiri-sendiri. Jadi si anak ini kurang diperhatikan, akhirnya dia cari kenyamanan di rumah-rumah. Nah, itulah jadinya. Ketemu sama yang mungkin yang nakal, rodong iwang-iwang, itu jadi deh ya. Ya, jadi plek kayak dulu kita. Cuma jadi kan saya paham. Mungkin nek orang umum nggak paham. Ngumpulin piye nggak paham. Nek mau nggak, malah kita mau paham ya jadi satu sama mereka. Nek kita kan udah pernah kayak mereka. Sampai sampai nek saya itu kan sampai umur 15-16 tuh ditangkap Sleman itu jeblok kasus 21 penusukan membacokan. Oh ya? Iya. Oh, itu luar biasa. Itu, rekor ya Mas Oki? Itu rekor sekali. Tapi ya kembali mungkin kenakalan. Itu kan saya waktu itu kan nggak diurus karena itu juga nggak nyampe bulan. Tapi sampai istrinya sampai sekarang, Mbak. Kalau beliaunya mau pergi, Om titip ayah ya, orang aneh Om. Jadi malah sekarang ya percaya juga. Jadi kita saling menjaga, iya, saling mengingatkan kalau umpama ada sesuatu hal yang memancing, beliau mau kepancing, saya ngingetin. Saya juga seperti itu, saya mau kepancing, beliau yang saling mengingatkan juga. Ya. Saling mengingatkan, saling menguatkan kita. Betul. Nah, ini Mbak. Pada saat momen apa Mas Hasan? Berhenti. Stop dari itu pada saat apa, Mas? Masih sih. Apa ya? Pas gempa gitu, Mas. Ya, mulai gempa sama Gunung Merapi itu. Tapi masih itu. Gempa itu 2006 ya. Kenapa waktu itu? Saya pas kembali juga dari Kalimantan. Itu saya juga masuk Cebongan. Masuk LP Cebongan dengan kasus pengerusakan Otto Venon, pernah dengar? Pengerusakan Venon yang di Janti itu. Oh iya, listrik. Gitu. Yang itu. DC8 dibacok, sapam ditusuk, sama Venonnya dirusak. Ingat. Pelakunya. Oh, kita ketemu. Itu saya kena 10 bulan. Tahu ya? 10 bulan. Ya. Iya, tahu lah. Ya, itu sempat heboh. Heboh sekali kan itu. Heboh. Istilahnya sekarang viral. Di koran itu kan
orang bercadar menyerang Venen itu ya di koran. Kan juga saya pelaku. Bercadarnya tapi preman bukan. Padahal nggak Iya, bercadar. iya, Kan saya emang dari dulu tuh nggak pernah melakukan apapun, nggak pernah bercadar. Karena saya iki loh aku. Itu loh, iki loh aku. Iya, iya. Itu. Saya yo ketangkap anjingnya. Oh, gitu. Itu masih itu maksud cebongan. ya, Terus pada saat di dalam itu terjadi gempa itu ya, atau gimana? gempa itu kan pikiran saya Merapi loh. Ternyata kan gempa yang Pondong itu. Iya. Itu Gempa istri juga ketiban rumah, anak iya, mertua Oh iya, meninggal. Mergangsan kan termasuk Tamsis itu termasuk Iya. jalurnya kan ya, jalur. Tapi kan gempa. saya nggak melihat rumah saya itu. Oh iya, iya. Ya kan rumah saya ambruk itu. Itu saya 6 bulan lagi baru bisa melihat. Karena saya bebas 6 bulan Iya, iya. lagi. 6 bulan setelah gempa. Iya. Dari situ kemudian Ya. mulai Mulai. istilahnya berbalik ya. Tapi semua itu bersambut kok, Mbak. Jadi kalau dulu saya nakal, ya boleh dikatakan saya melihat beliau, saya ngikut beliau dan saya diajari beliau. Tetapi pada waktu sadar, berbalik, karena dulu sadarnya lebih duluan saya daripada beliau. Iya, Saya iya. juga Iya. singkir-singkir ngajakin beliau, alhamdulillah Mbak, beliau. Wah, kita itu dari ke gelap ke lumpur ke terang tuh bukan hal yang mudah, apalagi beliau yang masih wow beringasan. Tapi kalau beliau itu kalau dikasih tahu atau dirahasiakan orang lain nggak ada yang bisa, Mbak. Ya kebetulan saya yang paling deket ya saya sedikit demi sedikit. Tapi beliau wah nggak sesuatu yang mudah. Iya. Karena kita menjinakkan suatu harimau itu nggak semudah itu. Iya. Kalau harimau yang dipelihara dari kecil mudah, Mbak. Iya kan, tapi ini harimau liar. Nah, menjinakkan yang liar ini tidak sesuatu hal yang mudah. Itu kalau sama orang yang tidak tahu seluk-beluknya akan susah sekali. Iya, iya. Saya dulu juga sama, saya ke Kalimantan karena lari karena kasus ya bersama beliau juga. Beliau ketangkap, saya bisa lari. Iya, iya. Beliau gentleman, beliau menghadapi. Saya, wes kowe lunga wae ben tak leki dhewe. Biar aku sendiri tak akuin semuanya. Wes kamu lari sejauh-jauh. Ya beliau merintah gitu ya saya lari sampai ke Kalimantan, sampai dapat istri di sana dan saya bisa berubah di sana karena jauh dari lingkungan teman-teman gitu loh. Nah, akhirnya bisa berubah, bisa sedikit mengenal agama. Terus waktu saya pulang ke sini beliaunya masih di jalan, masih belum jauh dari kata baik lah. Iya, iya. Terus Malah semakin menjadi itu kasus utuh itu kan. masih edale, masih keder ya. Akhirnya ya beliau waktu keluar, saya sempat ketemu ngobrol, itu aja masih mentok Mbak, saya masih ngomong. Setelah 2006 beliaunya keluar, alon-alon. Enggak berapa tahun lagi, enggak berapa bulan loh saya ngomong ngajak ngobrol beliau. Kumat lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi sampai terakhir 2010. Nah 2010 beliau diskusi. Wah ini kayaknya diskusi. Diskusi apa ya, mau ngajak rusak lagi. Oh gitu. Peng, dulu kan panggilan akrabnya Gepeng mati kan. Peng, aku saiki duwe keluarga. Aku ora iso melu ngancani kowe nang kehidupan sing dhisik. Nak tak pikir-pikir ya Peng yo. Nak kowe ngene terus suatu saat kan dhewe iki tuwa. Kita pasti punya masanya lah, masa keemasan dan masa kehancuran itu mesti ada. Nak kowe ngene terus sesuk ki remuk. Lah aku dadi wong apik piye? Apa wong do percaya lah ini lho, Mbak. Nah, ini tadinya. Iya, iya, iya. Jadi niat tuh ada pengen tapi apa ya, ragu-ragu. Ya, dari bibitnya tanpa ajakan saya sebenarnya beliaunya sudah ada dari hati nurani. Cuman bingung caranya mau mulai itu enggak dari mana gitu loh. Toh apa ya orang pun terima kebaikanku gitu kan. Nah, jadi kan ini memang harus butuh support besar buat meyakinkan beliau ini susah sekali dulu. Terus gini Peng. Nak kowe arep dadi wong elek, aku ora iso ngancani meneh. Mungkin sedulurane ada cukup tekan sampe, tapi nak kowe arep dadi wong apik tak kancani tekan ngendi wae. Wah, mengharukan sekali. Ayo tak kancani kok men, saiki aku dhewe sing partnermu nakal, partnermu rusak, aku iso dadi wong apik. Iso merubah diriku, mosok kowe ora iso. Kudune nak aku iso kowe ya iso. Malah setelah dia jadi orang baik, dia malah lebih baik dari saya. Saya pun wah piye yo ada suatu rasanya mengharap nangis aku lihat karena apa ya beliaunya wah anak dhisik ngrasake Mbak. Waduh. Dia luar biasa sekali dan dia sampai berubah jadi baik malah
saya merasa dia lebih baik daripada saya sekarang. Dhisik luwih jahat, wis nakal. Bahasan kene dadi wong apik, dia bisa lebih baik dari saya. Waduh. Saya kok bersyukurnya nggak bisa melihat sahabat saya sampai seperti itu. Tapi kembali. Jadi harap nangis aja. Iya. Padahal waktu itu nyaris ya Mas, apa namanya, udah nggak mau nemenin ya istilahnya. Iya, kalau dia masih nakal saya nggak mau nemenin, kan saya udah punya keluarga ya, saya nggak mau mengorbankan keluarga saya. Dan saya bilang, anakmu ki wedok lho Bang, anakmu ki ayu, apik, bojomu ya dukung kowe apik, mosok kowe ra iso mikir sih aku ngono kuwi. Mosok kowe tekan sesuk arep dadi ngene terus. Lah aku arep dadi wong apik, kok dadi wong apik sing piye? Ya begitu. Mbak, Mas, ayolah, ayo bareng-bareng Bu. Caranya paling ora ade baksos. Apa ade dipandang sebelah mata, ade diremehkan, rasa digagah dhisik. Sing penting kowe kudu iso nunjukke nek gepeng iso berubah. Gepeng dhisik karo gepeng saiki beda. Ayo tunjukkan. Caranya ayo aku bismillah baik bilang kayak gitu. Ya alhamdulillah Mbak, perjuangan kita 2010 sampai sekarang tuh bukan waktu yang mudah loh. Iyalah. Ya sebenarnya 2006 itu sudah luar biasa. Sudah ada, tapi ya di beliaunya masih ngiwong. Iya. Itu masih. Tergantung pengaruhnya Mbak, kanan kirinya beliau, karena waktu saya lepas dari beliau saya harus lari ke Kalimantan karena suatu kasus juga ya. Sampai sekarang kasus itu ya hilang dengan sendirinya. Itu ya pengaruhnya sudah lain lagi, malah pengaruhnya kanan kirinya beliau itu malah tambah buruk. Nah terus akhirnya saya nggak tahu, qadarullah saya dikembalikan ke Jogja lagi kan, ketemu dengan beliau. Ya akhirnya kita sedikit demi sedikit yuk memperbaiki diri masing-masing. Yuk ade bareng-bareng nak dhisik bareng-bareng melakukan suatu kejahatan. Nah sekarang awak dhewe kudu iso melakukan bareng-bareng melakukan suatu kebaikan. Nak dhisik awak dhewe senengane gawe dosa nyusahke masyarakat, piye carane saiki ade nebus dosane dhewe. Gawe apik nulungi masyarakat sing butuh bantuan dengan kadar kemampuan kita. Enggak tahu sampai sekarang malah luar biasa sekali. Tapi perjuangan itu juga dari tekad beliau. Setelah beliau itu bisa merasakan 1-2 kali kebaikan malah kayak ketagihan. Jebul yo penak ya dadi wong apik. Ya yo aku malah bener-bener saya didukung banget ya. Tapi kan Mbak, semua itu proses. Mau nakal itu juga pakai proses, mau baik itu juga pakai proses. Itu. Dulu mungkin kan dengar Mbak, Tamsis itu kayak apa? Wes ada mobil lewat banter dibalang, ada orang lewat dicegat, itu. Tapi kan proses itu. Sekarang kan udah aman. Sekarang malah pusat bisnis di situ ya. Dulu kan keributan di situ yo. Saya pelaku. Saya pelaku itu. Ya, tapi sekarang kan juga saya aktif di kelurahan, di kecamatan. Tapi Mbak, kita itu walaupun nakal, ada sisi baiknya Mbak. Kita nggak mau mencuri. Karena mental kita bukan mental mencuri, tapi ngepok iya. Iya. Kita anti mencuri Mbak. Jadi kalau ada anak buah kita yang mencuri malah kita eksekusi sendiri. Kita itu kumpulan bukan kumpulan pencuri, tapi kita itu kumpulan perampok. Lebih dahsyat ya. Nah, dan kita itu memang kumpulan ini petarung-petarung, jadi kita yang siapapun yang ketahuan mencuri ya langsung kita tembak, kita keluarkan. Itu perampok bukan perampok anu, ibaratnya juga tes mental. Itu dulu pernah saya disuruh ngerampok, tapi saya nggak tahu naik situ disuruh ngerampok. Misalnya jenengan mempunyai kepentingan pengen rebut barang siapa, Mbak An pakai saya. Kayak lho, engko jam sakmene uang lewat, bacok tangannya, engko barangnya jipuk. Itu pernah saya. Itu pernah tak lakuin. Iya. Yo orangnya teriak-teriak. Saya pergi lari, yang teriak-teriak itu dikira teriaki maling. Saya ketemu maling itu, lucu. Habis saya nyegat orang itu, orangnya bengok-bengok, saya lari. Yang di dalam rumah itu ada maling. Ada maling. Malingnya itu ngertinya ketahuan. Itu lari, ketemu ada berteman sama saya. Saya bawa barang, malingnya juga bawa senjata. Itu sama-sama lari jadinya. Lari itu ketemu terus. Dikira aku ngejar sana, padahal larinya itu lari bareng karena itu karena menghindar ya. Itu nek saya kan nggak tahu, nek saya itu disuruh nyegat, taunya musuh. Mbaknya nyuruh saya nyegat musuh, itu nanti barangnya yang tak itu punya Mbak itu kan kepentingannya kan juga rampok juga, tapi gagal itu. Tapi yang lucu itu ketemu malingnya itu. Lah ya, Mbaknya teriak dikira maling yang itu yang apa, yang anunya teriak. Terus maling itu keluar dari rumah, anjlok dari tembok, ketemu saya depan-depan gini, lari bareng. Sama-sama bawa barang? Iya, sama-sama bawa senjata. Saya bawa kayak
golok itu, sana bawa apa itu, lari, nyemplung kali bareng. Masanya banyak Mbak ya? Itu. Itu juga Berarti ini kepentingan berbeda. Yang satu mau ngambil barangnya mbaknya, yang satu maling, tapi larinya bareng. Dan nggak kenal kan ya? Nggak kenal. Ketemu di situ. Itu juga lucu itu, pernah itu. Ya Allah. Tapi juga itu kembali semua tes mental. Proses proses kejahat ini banyak tes dan proses kebaik itu juga banyak tes. Itu juga. Apa Mas Hasan yang membuat istilahnya hal yang susah, yang paling sulit ketika untuk berubah seperti sekarang ini, meninggalkan dunia jalanan tadi, yang paling sulit apa? Perubahan yang susah dirasakan. Pada saat mau berubah ke sekarang ini. Kembali ke proses pelan-pelan. Menurut saya kan semua tetap. Menurut saya tuh yang paling susah itu yang pertama itu kita nggak dapat pengakuan. Masih istilahnya dipandang sebelah mata ya. Jadi kita melakukan kebaikan, paling mau nutupi tipe itu ya. Paling dia mau etok-etok, cuma cari ini cari itulah macam-macam seperti itu. Itu tantangan, tapi saya sama prosesnya jalan ini kan mungkin cibiran kayak gitu hanya kita melakukan sekali 2 kali kebaikan ya. Tapi ini kan mbaknya juga melihat IG saya yang udah 1000 berapa kegiatan 1000 lebih itu kan, itu bukan hal yang ibaratnya golek nama, tapi ini udah panjang tapi orang-orang yang komentarnya miring ke kita. Sampai hari ini udah nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada. Sekarang kan malah yang berbicara itu kan suatu saat butuh kita walaupun tenaga apa-apa malah dibantu. Itu. Saya tertarik sekali nih sama IG-nya Mas Hammer ya, Hasan Merkit itu ya. Hasan Merkit IG-nya. Nah itu kan banyak sekali kegiatan dari komunitas ya. Kalau yang namanya bagi-bagi sembako itu kan lumayan sering, istilahnya itu udah keseharian ya. Ada yang mingguan, ada yang bulanan. Dari komunitas Merkit ini ya. Tapi ada juga yang bedah rumah, gitu kan. Nah ini istilahnya mengumpulkan dana ini dari mana Mas? Nah bedah rumah itu kan ada yang atau sembako lah, istilahnya kegiatan sosial ini. Ada yang dari kas, yang bedah rumah itu ya. Ada yang dari kas, kan nggak bedah rumah tok, musola, masjid, apa itu kan kita melakukan banyak toh. Itu juga ada yang dari kas sendiri, ada yang mungkin dari pemerintah, ada yang dari kas kampung. Nanti kita nambahi. Itu nambahi kan nggak terlalu banyak, gitu. mungkin berapa 18 juta, nanti nambahnya berapa kita kan ada dana kas sendiri, ada nanti yang tergantung itu yang melakukan korwil, nanti korwil mungkin bisa ada yang patungan apa itu orang itu, tapi kalau yang di market pusat itu kan udah ada kas sendiri. Tadi kok ada korwil, berarti ada koordinator wilayah ya? Korwil market itu ada 16. Ada berapa? Ada 16 korwil, ini ketambahan 2 korwil lagi. Ada 18 korwil. 18 kota maksudnya? Korwil, enggak. Bukan kota, wilayah. Bisa dalam satu kota ada beberapa. Iya, bisa jadi bisa 5 itu dan syarat korwil menjadikan korwil itu kan nggak mudah sih. Mungkin mbaknya juga bisa membuat, tapi kan harus anggotanya 150 orang. Itu bisa. Ya? 150 kali 18 sudah berapa itu korwil? Padahal per korwil yang sekarang itu lebih dari 150, ada yang 800, ada yang 500. Itu paling sedikit minimal. Nek mau bikin korwil. Ya. Nah, di sini kan ada Mas Oki nih selaku sekjennya ya, sekjen komunitas Merkit ya, nyebutnya komunitas Merkit. Nah, itu kegiatan yang ada di IG itu yang saya lihatnya sih masih di IG ya. Itu memang sudah ada jadwalnya atau bagaimana, Mas? Jadi memang ada yang sudah dijadwal. Ada yang spontanitas. Ada yang macam-macam. Jadi kita fleksibel, Mbak. Iya. Ada yang sudah dijadwal besok tanggal sekian ini. Itu ada. Selesai ini aja ada. Ada juga yang spontanitas. Contoh kayak ini musim hujan, lebat banjir, ada rumah kegusur atau kita langsung spontanitas semua di situ. Itu menggerakkan anggota cepet banget ya? Oh, cepat sekali kan kita ada grup ya. Ada grup per korwil pusat atau apa. Kayak gitu selama kebaikan itu satu komando. Yang jelas gini Mbak, selama itu kebaikan itu satu komando saya, tapi kan masalah nanti berpolitik saya nggak ikut tak kembalikan. Yang jelas kita tidak
tidak ikut politik, gitu, netral, itu loh. Nek masalah netral. Ya, itu. Terus nek tadi dibilang mungkin emang ada yang diagendakan tanggal berapa kegiatan. Itu emang ada juga mungkin kan kalau Sabtu Minggu apa pas kegiatan keluarga saya kemana itu kan saya sering gini Mbak. Mungkin mau ke Parangtritis apa Gua Selarong apa mana kayak itu nanti saya anak sama istri itu kan mungkin pergi di situ saya mengamati dari perjalanan dari rumah sampai ke tempat tujuan itu saya mengamati mungkin di situ ada makam yang tidak terawat mungkin ada jalan yang berlubang mungkin ada jalan yang mungkin banyak sampahnya itu perjalanan ya itu ya mungkin nanti pas di lokasi banyak sampah apa coret-coret apa kotor itu kan tak buat kan Mbak di sini berarti tak buat berarti besok saya kesini lagi bawa rombongan tak buat kegiatan terusan sepanjang jalan itu kan saya pasti melihat apa toh iki sing iso harus ibaratnya langsung lihat itu loh mungkin besoknya udah pulang tak catet toh makam kayak mau kita terawat rano sing resiki kayak mau diglong dalane perlu mungkin ditambal dikasih tanda itu nanti sampai lokasi banyak sampah banyak itu berarti ada ini ya besok itu Mbak diagendakan itu jadi kan apa ya itu juga dadaan nanti bersih saya ke situ bawa orang 140 terus ya termasuk yang spontanitas luar biasa sekali ya gitu. Spontanitas saja bisa menggerakkan sekian ratus orang ya itu alhamdulillah itu kayak persaudaraannya benar-benar erat ya kayak yang berlubang jalan itu kan mungkin kalau nggak kuat di kan mungkin dikasih tanda biar dipilok itu, biasanya ya dipilok kan kita itu ya terus muncul kelompok lain banyak yang kayak gitu lalu saya gini Mbak sering melakukan hal-hal baru nanti sudah ditiru saya cari yang baru lagi. Iya, yang baru lagi. Itu mungkin itu yang dinamakan virus kebaikan, Mbak. Iya, betul. Mungkin musim ngirim air ke Wonosari, ya toh. Mungkin saya enggak. Mungkin saya cari yang kebakaran, apa itu kan. Nah, yang kirim ke Wonosari kita udah setar dari dulu, udah 2006 itu kita udah setar kirim, masih belum itu. Berarti kayak yang di alun-alun kan kita tahun baru juga bersih-bersih itu kan udah setar. Endingnya kesini kan banyak yang bersih-bersih juga. Itu. Ya Paman menciptakan hal-hal baru untuk kebaikan itu. Iya. Apa namanya orang banyak ya. Nek ditiru tuh udah saya bangga, seneng itu loh. Karena itu tujuan saya. Virus kebaikan. Ya, itu kan kata-kata virus kebaikan kan ibarat dari kita udah lama kita virus itu menular Mbak cepat menulari yang baik-baik yang baik bener bagus banget ya luar biasa Mas Hasan dan Mas Oki kisah yang bener-bener apa ya mungkin bisa banyak sekali diambil nanti apa namanya manfaatnya emang pengen ngerti banget bisa di IG saya toh. Iya. IG-nya ikut kegiatan nggak apa-apa. Oh iya betul. Iya biar tahu langsung kan. Betul. Ya karena IG-nya apa Mas mungkin? Hasan Market. Hasan Market. Iya, Hasan Market. Hasan Market. Itu lebih ada 1050 berapa kegiatan. Nah, Mas Hasan ini menarik banget sama Mas Oki ya cerita apa namanya tadi ini. Tapi mesti ada deh sesuatu atau istilahnya apa ya prinsip hidup atau falsafah hidup mungkin yang ingin disampaikan untuk penonton Story Asik yang barangkali juga bisa menjadi apa ya istilahnya sesuatu yang bisa diikuti dari Mas Hasan dulu apa kira-kira falsafah atau apa ya apa pegangan hidup atau apa kata-kata yang saya sih ingin disampaikan apa ya apa Mas? Kalau Mas Oki apa? Mas Oki dulu, ada filosofi nggak? Filosofi, kalau saya prinsip hidup ya. Prinsip hidup. Ternyata nggak ada untungnya berbuat kerugian itu. Nanti yang apa yang kamu tanam tuh pasti akan dipanen sendiri. Kalau kamu menanam keburukan yang didapat dalam kehidupan kita ya pasti keburukan. Itu pasti ya. Ketika kita merugikan suatu saat. Dan setelah kita menanam kebaikan ternyata yang kita dapat juga kebaikan. Buktinya apa? Dulu waktu kita menanam keburukan yang ada di dalam kehidupan kita hanya masalah dan masalah. Tapi setelah kita menanam kebaikan itu yang pertama kita merasa tidak ada ruginya dan itu nanti
bumerangnya ke kita juga baik. Kita bisa diterima banyak masyarakat, saudara tambah banyak, dan magnet kebaikan ini tadi akan sangat besar sekali. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, yang diterima pasti kebaikan. Tidak ada istilahnya suka teki kabrukannya, nggak ada. Karena yang kita buktikan, kita menanam kebaikan, yang diterima akan kebaikan juga. Dan hidup kita merasa lebih bermakna, tentrem dan nyaman, dan jauh dari kata masalah. Sudah dibuktikan sendiri ya. Dan kita praktekkan sampai sekarang, ternyata memang nandur apik, tukul apik. Iya. Okay. Makanya jangan bosan-bosan ya, istilahnya menebar kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kamu tanam pasti akan kamu tuai. Dan itu sudah kami praktekkan, dan itu bukan sekedar isapan jempol belaka, tapi itu bener-bener nyata. Jadi kalau kamu berbuat baik sekecil apapun tidak ada ruginya. Toh nanti yang merasakan kebaikan manfaatnya itu kalian sendiri. Iya, benar-benar. Jadi prinsip saya ya, saya sampai kapanpun harus berbuat baik supaya kembalinya ke kita juga baik. Baik ya, oke, sip. Tadi apa Mas Hasan akhirnya? Nah, saya kan dari proses kecil sampai sekarang punya kayak Mbak. Jadi mungkin pertama berdoa, berusaha, yakin, dan perlakukan orang lain sebagaimana sampai ingin dilakukan. Berdoa itu kan mungkin kita harus ya Mbak, mungkin mendekatkan diri sama yang di atas sesuai agama kita. Mungkin nganu toh itu mungkin berusaha semua kudu berusaha apapun itu. Yakin walaupun kita telah dari miskin, jangan yuk patah semangat. Yakin kalau kita itu besok bisa. Itu juga membuat kita yakin. Yang jelas kuncinya itu Mbak. Berdoa, berusaha, yakin, dan ibaratnya perlakukan orang lain bagaimana sampean ingin diperlakukan. Nek kita baik sama orang lain, pasti orang lain baik sama kita. Nek kita sopo aku, orang lain pasti benci. Itu yang saya terapkan sampai saat ini. Iya, itu. Sebenarnya hampir sama ya tadi ya Mas. Sama. Jadi apa yang kita perbuat itu pasti nanti akan kita menuai hasilnya juga ya. Yang jelas sama mendekatkan diri sama yang kuasa. Itu. Iya, oke. Itu. Iya. Oke, menarik sekali Mas Hasan, Mas Oki, bincang-bincang kita pada hari ini seru sekali, dan saya sangat berterima kasih untuk Mas Hasan juga Mas Oki yang sudah berkenan untuk menceritakan masa lalunya, tapi sekarang sudah berubah ya, dan juga banyak kegiatan untuk penonton Story Asik kalau pengen nonton activity backsosnya dari Merkit and the Gangs ini luar biasa sekali ya. Dan semoga sehat selalu Mas Oki, Mas Hasan. Terus terima kasih menebar virus kebaikan karena apa yang kita perbuat itu nanti akan kembali kepada kita ya. Betul sekali. Makasih Mas Oki. Matur nuwun Mas Hasan, sehat selalu ya. Friend, dan mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa memberikan banyak manfaat, juga bisa memberikan banyak inspirasi untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton, dan salam seduluran sak lawase. Bye.